Selamat pagi semuanya. Sini saya ingin menjelaskan pemikiran Neo-Keynes. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fidelis Silelai, NIM 22311000050, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Saya mulai dari abstrak. Kira-kira pada awal abad ke-20, paham perekonomian masih sangat kental dengan paham laissez-faire, laissez-passer, seperti yang diinginkan oleh kaum klasik dan non-klasik. Didasarkan pada pendapat JBC yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri, atau supply creates its own demand. Dengan begitu, perusahaan berlomba-lomba untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, produksi yang begitu banyak tak terkendali. Dan sampai pada tahun 30-an, akhirnya dunia mengalami ekonomi yang maha dahsyat atau depresi besar-besaran. Perekonomian ambruk, pengangguran merajalela, dan inflasi tinggi tak terkendali. Krisis yang dialami negara-negara maju ini bahkan sampai beberapa pihak menyatakan bahwa ramalan Marx tentang kejatuhan kapitalis menjadi nyata. Dalam situasi krisis yang maha dahsyat tersebut, pakar-pakar ekonomi klasik dan neoklasik sama sekali tak bisa menjelaskan apa yang terjadi, apalagi memberikan jalan keluar. Persoalan yang terjadi terbilang sangat baru yang dijumpai di saat-saat sebelumnya, dan di saat suasana yang berkecamuk ilmiah, lahir seorang pakar ekonomi yang kemudian menjadi sangat berpengaruh, yaitu John Maynard Keynes. Atas depresi besar-besaran yang terjadi kala itu, tentu merangsang timbulnya pertanyaan bahwa ada yang salah mungkin dalam teori ekonomi yang dikembangkan oleh mazhab klasik dan neoklasik. Keynes pun menyerap seperti apa teori klasik dan neoklasik, lalu mencari kenapa sistem ekonomi yang didasarkan pada teori klasik dan neoklasik bisa luluh lantah. Keynes banyak mengkritik teori yang dikembangkan mazhab klasik dan neoklasik. Salah satunya, Keynes berpendapat bahwa teori mazhab klasik dan neoklasik hanya relevan diterapkan dalam sistem ekonomi mikro yang sederhana dan tak relevan apabila diterapkan dalam sistem ekonomi makro. Dan sebenarnya Keynes percaya akan paham laissez-faire, laissez-passer. Akan tetapi, menurutnya itu sangat lama. Keynes pernah berkata, "In the long run we are all dead." Dalam jangka panjang kita akan mati. Dan menurutnya satu-satunya jalan untuk menuju titik simbang adalah intervensi pemerintah. Pendahuluan. John Maynard Keynes atau Baron Keynes I, 5 Juni 1883 sampai 21 April 1946 adalah ekonom Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Ia diakui sebagai salah satu ekonom atau pelopor paling berpengaruh abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesian dan semua turunannya. Pada tahun 1930-an, Keynes memimpin revolusi pemikir ekonomi yang menentang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas dalam jangka pendek hingga menengah akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan, asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan kembangnya siklus aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi maupun inflasi. Setelah Perang Dunia Kedua, sejumlah ekonomi Barat ternama memimpin saran kebijakan Keynes. 20 tahun setelah Keynes meninggal dunia tahun 1946, hampir semua negara kapitalis di dunia menerapkan kebijakan Keynes. Pengaruh Keynes memudar pada tahun 1970-an
Salah satunya karena stagflasi parah yang menghambat ekonomi Inggris sampai Amerika sepanjang dasawarsa tersebut serta kenaifan teori Keynesian yang dilontarkan oleh Milton Friedman. Ekonom yang memprediksi krisis tersebut, ia bersama ekonom lainnya melakukan kemampuan pemerintah untuk mengatur siklus bisnis secara positif menggunakan kebijakan fiskal. Meski beberapa pihak menyebut bahwa teori moneter Friedman memengaruhi tanggapan Federal Reserve serta krisis keuangan global 2007 sampai 2008, ada pula yang menyebut bahwa kebijakan ekonomi pemerintah yang diambil pada tahun itu bagian dari kemunculan kembali Keynesianisme modern. Majalah Time memasukkan Keynes ke daftar Most Important People of the Century pada tahun 1999. Menurut Time, gagasannya yang radikal yaitu pemerintah harus membelanjakan uang yang tidak dimilikinya mungkin berhasil mencegah runtuhnya kapitalisme. The Economist menjuluki Keynes ekonom abad ke-20 paling terkenal di Britania Raya. Selain menjadi ekonom, Keynes juga merupakan pegawai negeri, Direktur Bank of England, dan anggota perkumpulan intelek Bloomsbury Group. Pembahasan mazhab klasik dengan faham laissez-faire, laissez-passernya berpendangan bahwa dengan fahamnya itu perekonomian akan selalu menuju pada keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan yang dimaksud adalah kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh dari balas jasa atas faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan lain-lain. Dan faktor produksi itu akan digunakan sepenuhnya untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Inilah yang dimaksud dengan GBC. Dengan penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaan sendiri atau supply creates its own demand. Posisi equilibrium ini dianggap sebagai keadaan yang normal. Jika terjadi perubahan keadaan, misal kelebihan produksi, kekurangan konsumsi, pengangguran, maka itu dianggap pergeseran yang temporer atau sementara. Dan nanti kita akan ada invisible hand atau tangan tak kentara yang akan menstabilkannya. Mereka juga percaya bahwa adanya keseimbangan semua sumber daya termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh atau full employment dan tak ada pengangguran. Akan tetapi, pemikiran klasik tak sesuai dengan kenyataan yang dialami dalam depresi besar-besaran di dasawarsa 30. Maka dari itu, Keynes memeriksa kembali sistem ekonomi klasik dan neoklasik beserta asumsi dasarnya.